Halo semua. Di dalam Al-Quran surah yang ke-18, yang bernama surah Al-Kahf, yang berarti gua, pada ayat ke-9 sampai ke-26, ada cerita tentang beberapa orang yang tertidur selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran Allah. Sayangnya, Al-Quran tidak memberikan informasi siapa mereka, kenapa mereka tidur di dalam gua itu ada di mana, dan lain sebagainya. Al-Quran bahkan tidak memberitahukan jumlah mereka. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa ada yang berkata 3 orang, ada yang berkata 5 orang, ada yang berkata 7 orang, ditambah 1 anjing. Lalu, Nabi Muhammad, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, disuruh berkata, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui dalam kurung bilangan mereka, kecuali sedikit. Nah, pada video ini, saya akan memberitahukan rahasia di balik Al-Quran surah 18 ayat 9 sampai 26. Tetapi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Oke, kita mulai aja ya. Pada tahun 250, Kristen masih belum diakui sebagai agama di Romawi. Kaisar Decius yang memerintah Romawi pada tahun 249 sampai 251 mengeluarkan peraturan agar semua warga Romawi mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Pada saat itu orang-orang Kristen mengalami persekusi yang luar biasa karena tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Banyak orang Kristen yang dibunuh, termasuk Paus Fabian dari Gereja Katolik Roma. Pada saat itu ada 7 orang Kristen di Efesus yang memutuskan untuk memberikan harta mereka kepada orang miskin, lalu mereka pergi ke Gunung Oklon dan tidur di dalam gua untuk berdoa dan menghindari persekusi, karena mereka tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi juga. Kaisar mengetahui keberadaan mereka di dalam gua. Lalu, dia menyuruh orang untuk menutup dan menyegel gua itu sehingga mereka mati kelaparan di dalam. Nama-nama mereka adalah Maximian, Markus, Markian, John, Denis, Serapion, dan Konstantin. Mereka adalah tentara Romawi yang masih muda dan tercatat sebagai orang-orang yang mati martir di dalam catatan Gereja Katolik Roma, dan juga diakui oleh Gereja Ortodoks Timur. Pada tahun 447, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius II yang berkuasa pada tahun 408 sampai 450, Kristen sudah menjadi agama resmi Romawi. Menurut cerita rakyat, pada saat itu terjadi perdebatan panas di berbagai komunitas Kristen tentang kebangkitan orang mati. Kemudian, pada suatu hari, pemilik tanah tempat gua itu berada, membuka segel gua itu, dan menemukan para petidur itu di dalam. Mereka terbangun, seolah-olah mereka cuma tertidur 1 hari. Kemudian, salah seorang dari mereka, yang mempunyai nama lain Iamblichus, pergi ke Efesus untuk membeli makanan. Ketika sampai di Efesus, Iamblichus kaget, karena melihat tanda salib di gerbang kota dan orang-orang di dalamnya berbicara tentang Yesus Kristus dengan bebas. Dia mulai bingung apa yang terjadi. Kemudian, ketika Iamblichus membayar makanan dengan koin berwajah Kaisar Decius yang sudah tidak berlaku, dia ditahan dan dibawa ke pengurus kota yang kebetulan adalah uskup Efesus. Mendengar penjelasan Iamblichus yang membingungkan, sang uskup dan beberapa orang pergi ke gua itu. Mereka melihat segel Kaisar Decius dan ke-7 orang itu benar-benar hidup. Kemudian, Kaisar Theodosius sendiri tiba di Efesus dan bertemu dengan mereka di dalam gua. Mereka telah tertidur selama 197 tahun dari tahun 250 sampai 447. Lalu,
Ketujuh orang itu tidur lagi di depan semua orang dan menunggu dibangkitkan lagi pada akhir zaman. Semua orang bergembira dan selesailah perdebatan tentang kebangkitan orang mati. Nah, cerita rakyat ini berasal dari uskup Syria yang bernama Yakub dari Seruk yang hidup pada tahun 450 sampai 521. Karya Yakub dari Seruk ini sekarang sudah tidak ada. Tetapi, garis besar cerita rakyat ini muncul juga pada tulisan-tulisan Gregory dari Tours yang hidup pada tahun 538 sampai 594 dan sejarah Lombards dari Diakon Paulus yang hidup pada tahun 720 sampai 799. Versi yang paling populer di barat ada pada koleksi Golden Legend atau koleksi legenda emas Jacobus de Varagin yang hidup pada tahun 1259 sampai 1266 di Italia. Jadi, kisah tujuh petidur ini adalah legenda atau cerita rakyat yang terinspirasi oleh tujuh tokoh Kristen sungguhan. Kisah ini satu genre dengan Santa Claus, Malin Kundang, Sang Kuryang, dan Lutung Kasarung. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa sumber cerita yang ada pada Al-Quran surah 18 ayat 9-26 berasal dari seorang uskup Kristen Syria yang menjadi cerita rakyat dan menyebar secara lisan sampai kepada Nabi Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya, di Arab. Sekarang, kamu sudah tahu bahwa jumlah mereka ada 7 orang. Jadi, bukan hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah mereka, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah 18 ayat 22. Sepertinya, Muhammadlah yang tidak ingat atau tidak tahu berapa jumlah orang yang ada di dalam gua. Jadi, dia menutupi ketidaktahuannya dengan berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu. Yang dia ingat dengan pasti, cuma ada satu anjing. Mungkin karena dia tidak suka atau trauma dengan anjing. Muhammad juga tidak tahu bahwa mereka tertidur selama 197 tahun. Kemungkinan dia mendengar versi cerita rakyat yang mengatakan bahwa mereka tidur selama lebih dari 300 tahun. Oleh karena itu, kemungkinan Muhammad menambahkan 9 tahun supaya kesannya dia tahu, padahal sebenarnya dia tidak tahu. Mungkin itu sebabnya Al-Quran memberi informasi dan narasi yang muter-muter, membingungkan, tidak jelas, dan tidak berguna. Seperti ketika matahari terbit mereka condong ke kanan, ketika matahari terbenam mereka condong ke kiri, anjing mereka membentang kedua lengannya di depan pintu gua, dan lain sebagainya. Kemungkinan informasi-informasi tidak berguna itu hanya untuk menambah panjang cerita. Karena ada orang-orang tertentu yang terkesima dengan cerita yang panjang tetapi tidak ada isinya. Yang penting, mereka percaya buta bahwa Al-Quran berasal dari Allah, sehingga mereka percaya bahwa cerita ini adalah cerita sungguhan, padahal cerita ini cuma cerita rakyat. Nah, saya tidak tahu apakah Muhammad sadar bahwa cerita rakyat yang dia taruh di dalam Al-Quran itu adalah cerita rakyat Kristen Trinitarian. Tetapi, sepertinya teman-teman Muslim yang menghafal Al-Quran tidak tahu. Jadi, sekarang saya memberikan informasi kepada teman-teman yang Muslim bahwa cerita rakyat tujuh petidur ini sekarang sudah kalah populer dengan cerita rakyat Santa Claus. Nah, saya benar-benar tidak mengerti untuk apa teman-teman yang Muslim menghafal cerita rakyat Kristen Trinitarian di dalam bahasa Arab tanpa mengerti apa yang dihafalin. Jadi, saya ingin menutup video ini dengan satu pertanyaan untuk teman-teman yang Muslim.
Ngapain sih hafalin cerita rakyat Kristen Trinitarian? Silakan teman-teman yang Muslim, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.